Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini. Selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Tema kita sebagai jemaat lokal di tempat ini adalah berbuah dan bermultiplikasi. Beberapa agenda yang akan menjadi perhatian kita dalam minggu ini telah kami rangkum bagi saudara dalam Aba News Update. Tapi hari ini kabar baiknya, karena kasih Tuhan, Tuhan menebus setiap kita. Segala dosa kita, Tuhan sudah tebus di kayu salib. Itu kabar baiknya bagi setiap kita. Dosa yang masa lalu kita sekarang dan akan datang yang kita lakukan, Dia sudah menebus satu kali untuk setiap kita. How could I express all my gratitude? Kelas SPK sedang berlangsung setiap hari Minggu jam 10 pagi di lantai 2 Abalov Bali. As I often do, but every song must end. Camp Champion Gathering akan berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 31 Agustus dan 1 September bertempat di The Yani Hotel. Again and again, 'cause all that I have is a hallelujah. Selama bulan Agustus ini, Ibadah Youth Pro mengadakan workshop. Berikut informasi yang harus menjadi perhatian kita bersama. Public speaking pada hari Selasa, 13 Agustus 2024, jam 7 malam di lantai 3 Abalok Bali, dengan narasumber Tismania. Workshop dance pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024, jam 7 malam di lantai 3 Abalok Bali, dengan narasumber Will Drive. Workshop musik pada hari Selasa 20 Agustus 2024 jam 7 malam di lantai 3 Abalov Bali dengan narasumber Andrew dan Tasya. Workshop barista pada hari Jumat 23 Agustus 2024 jam 7 malam di lantai 3 Abalov Bali dengan narasumber Carlos Luis Patinama. Jika saudara tertarik untuk mengikuti workshop ini, silakan pilih salah satunya atau bisa keempat-empatnya dan daftarkan diri saudara di Komsel atau di area ibadah masing-masing. Mengingatkan kembali kepada papa mama, jangan lupa untuk mengantarkan adik-adik About Kids untuk menyaksikan pertunjukan badut yang akan berlangsung pada hari Minggu ini, tanggal 11 Agustus, jam 4 sore di lantai 3 Abalok Bali. Ibadah misi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus. Bagi seluruh jemaat dihimbau untuk menggunakan pakaian dengan nuansa adat Bali.
Dan kamu cari tahu lebih banyak lagi di Camp Girls Talk Bali, Camp Wanita Bijak khusus untuk remaja putri usia 13-19 tahun. Girls Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. Jemaat dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan pelayanan ke rekening BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Ariana. Dana misi ke BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Ariana. Persembahan misi ke rekening BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Demikian Abah News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu, tetap berbuah dan bermultiplikasi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam dalam pertumbuhan. Bapak Ibu, hari ini saya ketemu lagi Bapak Ibu untuk sharing firman masih dengan fokus tema yang sama yaitu bertumbuh. Sudah 1 bulan kita membahas tentang bertumbuh Bapak Ibu. Di awal sebelum saya sharing, saya mau Bapak Ibu melakukan proses refleksi pribadi. Hari-hari ini ke arah mana pertumbuhan setiap kita? Yang kedua, apa yang menjadi ukuran? Kalau Bapak Ibu bilang sudah bertumbuh, kita bertumbuh ke arah mana? Dan apa yang menjadi ukuran dari pertumbuhan setiap kita? Pertumbuhan berbicara holistik Bapak Ibu. Tapi yang paling pasti ketika kita berbicara pertumbuhan karakter atau rohani kita, kalau kita katakan bertumbuh, apa yang menjadi ukurannya? Kalau kita bertumbuh dalam karakter dan kerohanian. Benar Bapak Ibu? Dan untuk sharing saya hari ini, saya akan mengambil tema yaitu bertumbuh dalam pengelolaan keuangan. Kenapa keuangan Bapak Ibu? Mengapa uang? Yang pertama, karena uang berbicara tentang proses yang hari-hari setiap kita menemukan dalam kehidupan kita. Dan dalam proses kita berbicara uang, semua orang memiliki cara pandang yang sama dan sesuatu yang bisa kita ukur Bapak Ibu. Benar? Mengapa uang? Karena kemampuan seseorang dalam mengelola uang adalah salah satu tanda kedewasaan rohani kita. Bahkan saya membaca Bapak Ibu dari hasil risetnya Biblical Financial Study. Di situ dia menuliskan bahwa pengajaran Yesus tuh banyak menyinggung tentang uang. Bahkan hampir kurang lebih Bapak Ibu 2350 ayat berbicara tentang uang. Jadi uang adalah sesuatu hal yang sangat penting menjadi tanda dari pertumbuhan karakter kita atau kerohanian kita. Dalam Lukas 16 ayat 10-11 saya bacakan versi terjemahan baru Bapak Ibu. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dalam Lukas 16 ayat 10-12 ini, ayat ini menjelaskan tentang apa Bapak Ibu? Ayat ini menekankan pentingnya integritas, pentingnya setiap kita memiliki kejujuran, kesetiaan dalam seluruh aspek hidup kita. Karena Bapak Ibu, integritas, kejujuran, kesetiaan itu berbicara tentang karakter. Kesetiaan adalah salah satu dari buah roh. Dan
Seluruh aspek hidup kita itu akan menolong kita ketika kita dalam hal-hal kecil kita punya integritas, kita punya kejujuran, kita punya kesetiaan. Otomatis dalam perkara besar kita bisa dipercaya. Dan ada keterikatan Bapak Ibu yang sangat mendasar antara kehidupan rohani dengan proses kita mengelola keuangan. Itu bukan hal yang terpisah Bapak Ibu. Jadi saya ulangin sekali lagi, ada keterikatan yang sangat mendasar antara kehidupan rohani seseorang dengan cara dia mengelola keuangan. Sehingga pengelolaan keuangan itu bisa saya katakan melibatkan hati nurani dan karakter seseorang. Seseorang dapat mengelola keuangan dengan baik ketika dia punya karakter yang baik dan dia punya hati nurani yang baik Bapak Ibu. Dalam proses ini Bapak Ibu ya, setiap kita tadi di awal saya katakan bahwa setiap kita dalam hidup ini selalu terkait dengan uang. Benar ya Bapak Ibu? Uang bukan segala-galanya, tapi untuk membeli segala sesuatu kita butuh uang dalam hidup kita. Uang bukan tujuan hidup kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu. Tetapi uang adalah alat. Uang tidak jahat, tetapi keinginan manusia akan uang itu yang jahat. Jadi dalam proses ini yang saya mau bawa Bapak Ibu berpikir sejenak, berapa banyak waktu yang kita habiskan dalam satu hari. Saya ambil waktu satu hari aja Bapak Ibu, saya tidak tarik seminggu ya, 1 bulan. Tapi berapa banyak waktu yang kita habiskan dalam satu hari untuk mendapatkan uang melalui pekerjaan kita. Berapa banyak keputusan yang harus kita ambil dalam satu hari berkaitan dengan penggunaan uang. Dan pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu, berapa banyak kita bisa menggunakan uang itu untuk memberi, untuk membelanjakan, atau untuk menabung atau menginvestasikan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang akan kita hadapi dalam proses sehari-hari setiap kita. Kalau kita bekerja, mungkin kalau untuk mahasiswa yang fokusnya belajar, bekerja, mungkin dia tidak menghabiskan waktu untuk mencari uang. Tapi keputusan dia dalam menggunakan uang dari pemberian orang tuanya atau uang jajannya itu juga menjadi proses yang sangat penting berkaitan dengan pengelolaan keuangan Bapak Ibu. Saya mau Bapak Ibu melihat prinsip Alkitab tentang uang itu apa Bapak Ibu. Ya, yang pertama prinsip Alkitab berbicara Tuhan yang menjadi pemilik segala sesuatu termasuk uang atau harta yang kita miliki. Benar Bapak Ibu ya? Di dalam Mazmur 24 ayat 1 saya akan bacakan bagi setiap kita ya, yang menyatakan bahwa Tuhan adalah menjadi pemilik dalam segala sesuatu yang kita miliki. Ya. Mazmur 24 ayat 1 berbunyi demikian Bapak Ibu. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Berarti bumi dan segala isinya termasuk di dalamnya uang Bapak Ibu. Berarti uang yang kita miliki atau harta yang kita miliki, prinsipnya kita harus tahu bahwa itu adalah miliknya Tuhan. Ketika kita tahu itu miliknya Tuhan, kita masuk pada prinsip yang kedua, itu berbicara bagaimana kalau uang adalah milik Tuhan. Bagian kita adalah apa Bapak Ibu? Kita adalah pengelola. Ya. Sebagai pengelola berarti kita harus punya masuk dalam proses setia mengatur. Setia mengatur berbicara karakter Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu Tuhan pemilik, bagian kita adalah kita sebagai pengelola. Jadi kita harus membangun karakter untuk setia mengatur berkat milik yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kita harus mengganti pertanyaan kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah pemilik, saya pengelola, pertanyaan kita berkaitan dengan uang, bukan berapa banyak milik saya yang harus saya berikan kepada Tuhan, tapi kita ganti dengan pertanyaan, berapa banyak dari miliknya Tuhan yang harus saya ambil untuk diri saya, karena kita adalah pengelola. Prinsip yang ketiga Bapak Ibu, kita juga harus setia. Setelah kita setia mengatur, kita harus masuk untuk setia menerima. Setia menerima ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ada kasih karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita menerima berkatnya Tuhan.
Bapak Ibu bisa lihat 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Dalam 2 Tesalonika 3 saya bacakan Bapak Ibu ayat 10 sampai ayat 12. Di sini dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ini adalah surat yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika bagaimana mengingatkan mereka untuk mereka bekerja. Jadi sebagai orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, sebagai orang yang dewasa, setiap kita harus membangun satu prinsip bahwa kita harus setia menerima. Semakin besar kasih karunia atau berkat yang Tuhan berikan kepada kita, itu tergantung dari bagaimana setiap kita setia menerima, Bapak Ibu. Dan ketika kita sudah setia menerima, otomatis kita masuk pada prinsip yang keempat, yaitu setia memberi. Setia memberi berbicara tentang apa Bapak Ibu? Berarti semakin besar tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita melakukan proses memberi. Kenapa? Karena ketika kita menerima kasih karunia yang besar, kasih karunia berbicara berkat yang Tuhan percayakan, semakin besar kasih karunia itu, maka semakin besar tanggung jawab yang kita terima dalam hal proses pemberian kita. Jadi ini adalah proses prinsip harta, prinsip uang. Ketika kita sebagai orang percaya melihat dari pola pikir kerajaan Allah. Yang pertama, Tuhan sebagai pemilik. Yang kedua, kita sebagai pengelola. Yang ketiga, bagaimana kita memiliki proses untuk menerima kasih karunia Tuhan, menerima setiap berkat itu. Semakin besar kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita, maka semakin besar tanggung jawab kita dalam kita melakukan pemberian itu untuk pekerjaan Allah. Tapi yang jadi masalahnya dalam proses ini Bapak Ibu, bukan banyaknya uang yang kita miliki. Benar Bapak Ibu? Tapi bagaimana cara kita menggunakan uang tersebut. Ini menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Ada orang yang gajinya kecil tapi dia bisa menabung. Tapi ada orang yang gajinya besar atau pendapatannya besar tapi tidak bisa menabung. Mungkin Bapak Ibu berkata ya karena pengeluarannya dia mungkin banyak. Benar. Tapi sebenarnya kalau kita mau tarik lagi, di breakdown lagi, bagaimana cara kita menggunakan, bagaimana cara kita mengelola uang, itu menjadi proses yang sangat penting dalam hidup kita. Ya, jadi hari ini saya mau bawa Bapak Ibu melihat cara kita menggunakan uang akan mengungkapkan karakter dan keronean hidup kita. Bagaimana kita mengelola uang itu dengan baik, itu membawa kita semakin bertumbuh dalam proses pertumbuhan rohani kita Bapak Ibu. Yang pertama, ketika kita menggunakan uang, itu akan menunjukkan apakah kita memiliki hati nurani yang benar atau tidak. Kenapa? Dari cara kita mengelola uang akan menunjukkan apakah kita memiliki hati nurani yang murni atau tidak Bapak Ibu. Di Amsal 11 ayat 1 mengatakan, Tuhan membenci penipuan dan senang akan kejujuran. Jadi ini versi FIY Bapak Ibu ya. Jadi Amsal 11 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhan membenci penipuan dan senang akan kejujuran. Dalam proses kita mengelola uang, yang pertama, karakter apa yang akan terlihat Bapak Ibu? Hati nurani kita. Ketika kita mengelola dengan baik, hati nurani kita otomatis punya hati nurani yang benar. Tapi dalam proses kita punya pengelolaan yang salah, itu akan ditarik pada karakter kita, itu hati nurani kita berarti tidak benar. Contoh di Alkitab Bapak Ibu bisa lihat Sakeus pada waktu dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kita tahu Sakeus itu adalah pemungut cukai Bapak Ibu. Pada waktu dia bertemu dengan Yesus dan dia mengundang Yesus masuk datang ke rumah dia, di situ hati nurani Sakeus dimurnikan Bapak Ibu. Dan dia berjanji ya, ketika dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hal ini menunjukkan apa Bapak Ibu?
Sakeus memiliki hati nurani yang murni. Perjumpaan dengan Tuhan membuat nurani Sakeus semakin dimurnikan. Jadi hati nurani yang benar akan menolong kita dalam menggunakan setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, cara kita mengelola uang akan menunjukkan karakter kita yang mana Bapak Ibu? Akan menunjukkan apakah kita adalah pribadi yang mengasihi Tuhan atau tidak. Di 1 Yohanes 3 ayat 17 versi Bahasa Indonesia masa kini, saya bacakan, kalau seseorang yang berkecukupan melihat saudaranya berkekurangan, tetapi tidak mau menolong saudaranya itu, bagaimana orang itu dapat mengatakan bahwa ia mengasihi Tuhan? Jadi proses kita mengasihi Tuhan Bapak Ibu, itu akan terlihat dari proses hari-hari kita. Bagaimana kita belajar mengasihi orang di sekeliling kita dengan uang kita. Kita memberkati orang-orang yang kekurangan. Bapak Ibu bisa lihat contoh tentang perempuan yang meminyaki Yesus dengan minyak narwastu. Padahal kalau Bapak Ibu baca Alkitab, minyak narwastu itu sesuatu yang sangat mahal. Tapi perempuan itu mengambil satu tindakan untuk dia memecahkan botol itu dan meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Itu adalah ekspresi dari kasih dari perempuan ini kepada Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan dapat terlihat dengan cara kita menggunakan uang untuk pekerjaan Tuhan dan menolong sesama Bapak Ibu. Yang ketiga, karakter apa yang akan terlihat dari cara kita menggunakan uang Bapak Ibu? Apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Berbicara skala prioritas. Matius 6 ayat 19-21, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi dalam proses kita menggunakan uang, skala prioritas ketika kita membelanjakan uang tersebut akan menunjukkan karakter kita. Bapak Ibu ingat kisah tentang pemuda yang kaya di Alkitab yang datang kepada Yesus. Dan dia bertanya, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan apa yang menjadi jawab Yesus kepada pemuda yang kaya itu? Yesus berkata kepadanya, untuk menjual semua hartanya dan dia untuk mengikuti Yesus. Tetapi pemuda itu pergi dengan hati yang sedih. Kenapa dia sedih Bapak Ibu? Karena ia memiliki harta yang sangat banyak. Itu menunjukkan prioritasnya dia. Kepada siapa? Prioritas kita tercermin dalam cara kita menggunakan uang. Apakah kita mengutamakan kebutuhan rohani kita atau kebutuhan duniawi kita? Yang keempat, Bapak Ibu, karakter apa yang akan terlihat berbicara iman? Apakah kita memiliki iman atau ketidakpercayaan dalam hati kita kepada Tuhan? Matius 6 ayat 31 mengatakan, jadi janganlah khawatir akan soal makan dan pakaian, mengapa bersikap seperti orang kafir. Mereka sangat membanggakan dan selalu memikirkan segala hal, tetapi Bapa yang di surga tahu benar bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum. Tapi dalam proses hidup kita, kadang kita khawatir. Benar Bapak Ibu? Saya pun punya mengalami proses ini ya. Bukan berarti ketika saya sharing ini, saya benar-benar sudah menang dalam proses. Tapi saya sedang berproses untuk bagaimana saya bertumbuh dalam proses keuangan ya. Untuk proses iman Bapak Ibu, saya mau kesaksian. Saya ingat waktu saya tamat kuliah sekitar tahun 2003 atau 2005 Bapak Ibu. Saya tamat kuliah. Saya waktu itu kuliah di Bali Bapak Ibu. Terus kakak saya datang ke Bali waktu saya selesai wisuda sama papa mama saya. Setelah itu kakak saya mengatakan, kamu mau kerja di Bali atau mau pulang ke Kupang? Saya berkata, saya mau tinggal di Bali. Saya mau cari kerja di Bali. Ya. Terus kakak saya berkata, oke, kalau kamu kerja di Bali, kami akan kasih waktu kamu 3 bulan untuk kamu kerja. Selama 3 bulan belum dapat kerja, kamu akan disupport
oleh keluarga dari Kupang, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya sudah bertobat, saya sudah lahir baru, ya. Saya mengambil keputusan, Tuhan, saya akan doa puasa 1 minggu untuk saya berdoa buat pekerjaan. Kenapa saya memutuskan untuk tinggal di Bali, Bapak Ibu? Karena saya tahu bahwa ketika saya ada di Bali, saya bisa menggunakan waktu saya dengan maksimal untuk melayani Tuhan. Dan saya tahu bahwa Bali adalah tempat di mana Tuhan menaruh saya untuk saya berkarya. Dalam proses saya berdoa puasa, Bapak Ibu, dan dalam doa puasa itu saya mengambil satu nasar. Kalau Tuhan kasih saya pekerjaan, gaji pertama saya akan berikan kepada Tuhan sebagai buah sulung. Buah sulung itu berbicara seluruh penghasilan saya akan berikan kepada Tuhan. Dan di hari terakhir saya doa puasa, Bapak Ibu, saya dapat konfirmasi bahwa saya diterima dalam satu pekerjaan. Saya bersuka cita sekali, Bapak Ibu, saya mulai bekerja. Dan 1 bulan kemudian, Bapak Ibu, pada waktu 1 bulan kemudian saya terima gaji, Bapak Ibu. Saya diingatkan kembali tentang nasar saya, buah sulung itu. Bapak Ibu, saya sudah bertobat baru, saya sudah mengerti kebenaran firman, tapi dalam proses ini iman saya diuji. Bagaimana saya menepati janji saya kepada Tuhan. Pada waktu saya terima gaji itu, tahun itu seingat saya gaji masih terima di amplop, Bapak Ibu. Ya, masih terima di amplop. Saya lihat Tuhan duitnya lumayan. Tapi saya punya nasar, saya simpan, Bapak Ibu, saya tidak pakai amplop itu, saya simpan di lemari saya. Terus saya masih bilang gini, Tuhan, saya mau uji. Kalau memang ini dari Tuhan, saya minta konfirmasi dari orang tua saya. Biasanya kita menguji Tuhan dengan hal-hal rohani, padahal ini proses yang kita sudah tahu jawabannya, Bapak Ibu. Saya telepon papa saya mengatakan bahwa saya punya nasar, gaji pertama saya akan berikan kepada Tuhan sebagai buah sulung. Papa saya berkata, kalau memang itu nasar kamu berikan, jadi 1 bulan ini kebutuhan kamu akan di-cover dari keluarga di Kupang. Berarti masalah saya harusnya selesai ya Bapak Ibu ya. Tapi saya masih belum punya iman Bapak Ibu. Saya muncul dengan, nanti kalau ini bagaimana? Kalau ini bagaimana? Saya ingat masih ada 1 minggu. Amplop itu saya masih simpan Bapak Ibu. Saya tidak langsung bawa ke gereja. Tapi di hari terakhir saya ingat, jadi itu proses, saya butuh waktu 2 minggu Bapak Ibu. Saya diingat tentang proses iman. Kamu tidak beriman kalau Tuhan sanggup mencukupi kamu. Seingat saya akhirnya waktu hari Minggu saya ambil amplop, saya tulis buah sulung, saya masukkan itu ke gereja. Tapi tindakan itu menolong saya untuk semakin bertumbuh dalam iman saya tentang keuangan kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita punya proses yang berbeda-beda tentang iman dengan proses uang. Tapi mari jadikan setiap situasi yang Tuhan izinkan menjadi proses untuk kita bertumbuh dalam iman kita. Dalam hal pengelolaan keuangan. Yang kelima Bapak Ibu, akan menunjukkan karakter apa Bapak Ibu dari penggunaan uang ini? Akan menunjukkan apakah kita pribadi yang rela berkorban atau tidak. Di Markus 12 ayat 41-42 saya bacakan, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser. Yaitu 1 duit ke dalam kotak persembahan itu. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah janda yang miskin ini dalam memberikan? Orang kaya memberi dengan kelimpahannya, tapi orang miskin ini memberikan di dalam kekurangannya. Mungkin 2 peser itu segalanya bagi dia. Dari proses ini kita bisa belajar Bapak Ibu, bagaimana kita punya kerelaan untuk berkorban dalam pemberian kepada Tuhan. Dan kerelaan untuk berkorban itu saya percaya itu pekerjaan Roh Kudus dalam hati setiap kita. Ketika kita belajar untuk berkorban, bertaat, taat pada apa yang Roh Kudus ingatkan, akan banyak hal kita akan semakin bertumbuh. Banyak hal dalam pengalaman hidup saya diingatkan tentang proses berkorban Bapak Ibu. Ada kondisi yang secara saya punya uang, saya maunya pakai untuk keinginan saya. Tapi dalam proses berkorban ini ada hal yang saya harus menekan keinginan saya, dan uang itu saya alokasikan untuk proses yang Tuhan atau Roh Kudus ingatkan untuk hal-hal yang lain. Dan yang keenam Bapak Ibu, karakter apa yang akan terlihat? Penguasaan diri Bapak Ibu. Benar? Bagaimana kita menggunakan uang akan memperlihatkan apakah kita punya karakter penguasaan diri atau tidak. Ya, Bapak Ibu bisa ingat kisah di Lukas tentang Lukas 15 tentang anak bungsu yang dia meminta membagi harta padahal bapaknya masih hidup ya. Dia minta dibagi harta dengan kakaknya dan dia mendapat bagiannya. Setelah dia mendapat bagiannya, dia pergi menjual seluruh hartanya dan pergi ke negeri yang jauh. Dan hasil dari harta yang dia jual itu dipakai untuk apa Bapak Ibu? Untuk berfoya-foya.
Dan Alkitab mencatat bahwa akhirnya setelah dia berfoya-foya, dihabiskan semua itu, timbullah kelaparan sampai dia tidak punya makanan. Dan kita tahu akhirnya dia kembali ke rumah bapaknya. Ini menunjukkan bagaimana anak yang bungsu ini ketika dia mendapat harta, dia tidak punya penguasaan diri dalam mengelola warisan yang dibagikan oleh ayahnya. Penguasaan diri mencakup pengelolaan keuangan yang bijaksana dan tidak boros. Hari-hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita menggunakan uang setiap kita? Dari waktu bekerja, Bapak Ibu, awal bekerja saya sudah terbiasa untuk mencatat pengeluaran saya. Dengan mencatat, itu menolong saya mengevaluasi bahwa semua berkat yang saya terima dalam bulan itu, saya habiskan buat apa. Bahkan parkir waktu 1.000 pun saya catat Bapak Ibu. Waktu itu parkir seingat saya masih 500. Ketika saya memberkati orang beli kerupuk, 500 pun saya catat, ya. Jadi waktu beres-beres bulan lalu atau 2 bulan lalu saya ketemu buku saya Bapak Ibu. Waktu itu saya lihat, ya ampun gaji saya masih sekian, ya. Tapi saya belajar mencatat. Sekarang saya sudah tidak mencatat di buku Bapak Ibu, tapi saya catat di HP karena ada aplikasi catatan keuangan. Bahkan itu sangat menolong saya. Saya bisa melihat ya, karena laporannya langsung muncul dalam bentuk grafik. Alokasi saya terbesar buat apa, presentasi, itu semua menolong saya untuk saya melihat bagaimana prioritas saya dalam menggunakan uang, bagaimana saya punya penguasaan diri membelanjakan uang tersebut apakah untuk kebutuhan saya atau keinginan saya. Dan dari proses mencatat itu menolong saya Bapak Ibu. Ketika saya mau beli barang, saya akan bertanya dalam hati saya, apakah ini kebutuhan atau keinginan. Proses ini menolong saya untuk saya terus bertumbuh. Dan sampai hari ini, saya mau terus belajar untuk saya bertumbuh dalam proses pengelolaan keuangan. Bapak Ibu, saya mau bawa Bapak Ibu melihat bagaimana cara untuk kita dapat bertumbuh dalam pengelolaan keuangan yang benar. Yang pertama pasti, kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti itu berbicara kita harus cari firman, hidupi firman. Sehingga firman menjadi patokan dalam hal kita mengelola keuangan. Yang kedua, kalau Bapak Ibu hari-hari ini memiliki kendala dalam pengelolaan keuangan, mari cari nasihat. Cari nasihat kepada orang-orang yang Bapak Ibu tahu dia dewasa secara rohani, dia bijak dalam mengelola keuangan, atau bisa cari nasihat lewat apa Bapak Ibu? Kita bangun proses literasi kita baca buku yang berkaitan dengan keuangan, ya. Karena buku itu berbicara investasi. Ketika kita beli buku, kita baca, itu investasi untuk pengetahuan kita Bapak Ibu. Yang ketiga, kita harus punya terapan kejujuran dalam kita mengelola setiap berkat yang Tuhan kasih, ya. Dan selain kita punya kejujuran, Bapak Ibu jangan lupa, kita harus bekerja dengan tekun. Karena tadi, kalau kita tidak bekerja, kita jangan dikasih makan. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Kita bisa belajar dari semut Bapak Ibu, bagaimana semut yang tidak ada pemimpin ya, tapi mereka selalu bekerja tanpa mengenal musim, ya. Jadi, cara supaya kita bertumbuh, kita harus punya kejujuran dan kita bekerja dengan tekun. Yang keempat, bagaimana proses kita dalam membelanjakan, yaitu kita harus membelanjakan dengan bijak, ya. Apakah itu ketika kita membelanjakan kebutuhan atau keinginan kita? Bapak Ibu bisa melihat. Kalau kebutuhan, silakan Bapak Ibu. Tapi kalau keinginan, contoh baju. Baju bisa menjadi kebutuhan atau keinginan. Bisa dua-duanya Bapak Ibu. Menjadi kebutuhan jika kita tidak punya baju itu dan harus dipakai untuk bekerja. Itu kebutuhan. Tapi menjadi keinginan jika kita sudah punya, tapi kita pingin model yang terbaru. Pingin ganti warna. Itu menjadi keinginan Bapak Ibu. Yang kelima, berbicara berilah dengan murah hati. Ketika kita memberi, motivasi hati kita harus murni Bapak Ibu. Motivasi hati kita bukan supaya saya terlihat, supaya saya mendapat kredit poinnya. Tapi ketika kita memberi, kita tahu bahwa kita sedang mengambil bagian dalam pekerjaan Allah. Dan yang keenam, menabung dengan teratur atau berinvestasi dengan teratur Bapak Ibu. Ini adalah 6 hal yang menolong kita untuk kita bertumbuh dalam pengelolaan uang yang benar Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan 2 statement Bapak Ibu. Yang pertama, hidup kekristenan orang benar mendorong kita untuk menghadapi diri sendiri dengan jujur. Ketika kita hari-hari ini belajar bertumbuh dalam karakter Kristus, uang adalah salah satu alat ukur yang menunjukkan bahwa kita bertumbuh dalam karakter Kristus atau tidak Bapak Ibu. Jadi dalam proses ini Bapak Ibu, pertumbuhan rohani itu datang secara bertahap dalam hidup setiap kita. Dan perkara-perkara hati yang dibereskan dengan cara yang benar akan menolong kita untuk bertumbuh dalam karakter Kristus.
Dan mari kita senantiasa punya kehausan untuk kita mau bertumbuh, kita mau dikoreksi, sehingga kita menjadi pribadi yang dipakai oleh Allah dan berkenan kepada Allah Bapak Ibu. Selamat mempraktekkan pengelolaan uang dengan bijak, dengan setiap berkat yang Tuhan kasih. Jika hari-hari ini Bapak Ibu sedang bergumul, minta kasih karunia dari Tuhan untuk kita menang dari proses pergumulan ini. Dan setelah itu, dengan setiap berkat yang Tuhan kasihkan, mari kita menjadi pengelola yang bijak. Tuhan Yesus memberkati.